Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-211. Kemarin kita sudah membahas review match Chelsea versus Tottenham yang berhasil dengan kemenangan Chelsea 1-0. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini tentu saja kita akan membahas preview match Liga Inggris di match day ke-31 antara Brentford versus Chelsea. Namun seperti biasa sebelum lanjut pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel dari CBC dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Yes, Chelsea kembali on track. Ya, mereka melanjutkan perjalanan menuju kualifikasi Liga Champions dengan posisi setidak-tidaknya 5 besar ya. Sehingga di akhir musim nanti kita akan dapat berlaga di Liga Champions dan pertandingan besok di GTEC Community Stadium akan menjadi bukti keseriusan Chelsea squad untuk mengamankan posisi 5 besar dengan menjaga jarak dengan Nottingham Forest yang berada di posisi ketiga dan menjaga jarak dengan tim yang saat ini berada di posisi kelima dan juga keenam, di mana berturut-turut ada Man City dan juga Newcastle. Sedangkan Brentford sendiri saat ini berada di peringkat ke-11. Well, sebenarnya Brentford itu sedang dalam performance terbaik saat bertandang ya guys. Di mana 5 pertandingan tandang mereka itu mereka berhasil meraih kemenangan. Sebelum pada akhirnya di Kamis lalu mereka itu kalah atas Newcastle di St. James Park ya. Di mana kekalahan itu akan menjadi kekalahan pertama mereka di laga tandang pada tahun 2025 ini ya. Jadi luar biasa torehan 5 pertandingan tandang terakhir mereka. Tidak pernah kalah, baru sekali kalah kemarin saat bertandang ke St. James Park. Namun uniknya, rekor hebat mereka di tandang itu berbanding terbalik dengan rekor saat mereka bermain di kandang, di mana mereka telah gagal dalam memenangkan salah satu dari 7 pertandingan kandang mereka yang terakhir sejak mereka itu mengalahkan Newcastle 4-2 di bulan Desember. Ya. Di samping itu, mereka menjadi klub satu-satunya Liga Inggris yang gagal untuk mencatatkan clean sheet sepanjang musim, guys. Sehingga langkah Brentford sendiri untuk lolos ke peringkat ke-7 batas akhir tim Liga Inggris yang berlaga di Eropa yaitu di Conference League itu semakin kecil kemungkinannya pasca mereka itu ditinggal striker top mereka yaitu Ivan Toney ke Liga Arab di Januari kemarin ya. Karena saat ini mereka itu selisih 7 poin dari peringkat ke-7 yang dihuni oleh Aston Villa. Sementara Chelsea sendiri ya performance-nya di putaran kedua di musim ini ya, di Liga Inggris itu cukup unik di mana putaran pertama Chelsea itu melempem di kandang namun garang di tandang. Tapi putaran kedua ya itu terjadi sebaliknya di mana kita ini garang di kandang dengan meraih 5 kemenangan beruntun di kandang. Namun saat tandang ya, Chelsea itu hanya meraih 2 poin dari 7 laga tandang sejak mengalahkan Spurs 4-3 di Whiteland Stadium pada bulan Desember lalu. Jadi pertandingan kali ini tuh bisa dikatakan tim yang bapuk di kandang akan berjumpa dengan tim yang bapuk di tandang.
Sehingga benar-benar sulit untuk diprediksi guys ya. Tom Frank sendiri, manajer dari Brentford, menurut CBC sepertinya dia ini akan terus menerapkan gaya permainan yang progresif dan menyerang, di mana dia ini sering menggunakan formasi 3-5-2 yang memungkinkan fleksibilitas taktis. Karena Frank sendiri itu cukup realistis, CBC lihat dengan melihat potensi eh, squad yang dia punya ya. Sehingga dia ini dapat memaksimalkan kualitas squadnya, di mana hal ini berbeda dengan pelatih Tottenham, Ange Postecoglou, yang dia ini cenderung idealis, di mana CBC juga sudah membahas kemarin ya. Jadi teman-teman yang kelewatan atas review dari CBC antara pertandingan Chelsea versus Tottenham dapat kembali ke episode kemarin ya. Sedangkan Enzo Maresca sendiri yang baru pertandingan kemarin itu CBC lihat lebih menerapkan style of play yang lebih cepat dengan melakukan transisi dan juga high pressing. Di mana hal ini dapat saja membuahkan hasil dalam pertandingan kali ini bila saja ya. Sekali lagi, bila saja dia itu tidak menginstruksikan para pemainnya untuk terlalu lama memegang bola ya. Sehingga kalau kita terlalu lama memegang bola ya, ujung-ujungnya itu akan dead end di final third atau jalan buntu guys. Oke, kita langsung masuk ke tim news. Brentford nih, tentu masih tanpa Fabio Carvalho yang dipastikan akan absen hingga akhir musim. Ya, setelah baru-baru ini dia itu dioperasi karena cedera bahu ya. Sedangkan Jos da Silva dan juga Igor Thiago itu akan tetap absen karena mereka berdua cedera lutut. Sedangkan baik Aaron Hickey maupun Gustavo Nuves itu sepertinya masih diragukan kesiapannya untuk dia ini turun di pertandingan versus Chelsea. Sedangkan Chelsea sendiri dalam press con-nya Enzo Maresca itu menyatakan Wesley Fofana, Romeo Lavia, mereka baru-baru saja mengalami kembali cedera. Oh my God. Di mana kedua pemain ini, guys, mengalami cedera otot, namun Enzo Maresca menyebutkan bahwa Lavia dapat lebih siap lebih awal dibanding Wesley Fofana. Unreal, man. Mereka berdua ini jarang turun sepanjang musim, hanya turun 3-4 kali cedera. Kembali turun 1-2 kali cedera lagi. Kalau ada peluang untuk menjual dan ada klub yang mau, CBC sudah lose hope pada dua pemain ini. Di mana sebelumnya CBC juga lose hope terhadap Chris James. Ya kalau ada yang berminat ya sudah, mau nggak mau kita harus lepas guys. Karena kita ini bukan charity football club ya, tapi Chelsea Football Club. Jadi kita tidak menyumbangkan uang buat menggaji orang yang tidak bermain. Ya, so sesimpel itu. Oke, sekarang kita masuk ke line up dari CBC, bukan dari Enzo Maresca ya. Karena CBC rasa kemarin itu style of play dan juga formasi terbaik dari Enzo Maresca sepertinya cukup oke. Di mana bola itu cepat mengalir ke depan karena pendekatannya itu lebih ke direct football sehingga terjadi breakthrough ball baik short maupun long ball ya. Sehingga CBC rasa kita itu kemarin hanya kurang klinis saja di lini serangan ya. Dan lagi-lagi Nicholas Jackson tentu saja menjadi kambing hitam karena dia itu adalah striker. Ya, jadi di sini kita bisa lihat skuad utama yang diturunkan totally the same dengan last match saat versus Tottenham.
di mana perbandingannya itu ada pada kiper, yaitu Jorgensen for Sanchez dan juga Sancho digantikan oleh Nkunku karena CBC melihat performance dari Jadon Sancho dibandingkan dengan yang lain itu cukup terlihat berbeda ya. Bukan Jadon Sancho yang kita harapkan dapat meng-carry the team ya. Dan kita langsung lihat di sini Malo Gusto mengisi right back karena CBC lihat dengan dia menempati posisi naturalnya menjadi right back, Malo Gusto it's finally back guys ya. Dia dapat menggunakan pace-nya dan dapat melakukan crossing juga ke dalam kotak box penalti lawan dan itu cukup efektif sih bisa lihat ya dan juga breakthrough ball kombinasi dengan pemain sayap yang lain itu adalah Pedro itu cukup bagus ya berjalan dengan baik. Jadi CBC berharap Malo Gusto tetap menjadi right back karena kita bermainnya tidak bermain inverted lagi ya. Kemudian Shalobah dan Colwill CBC rasa harus mendapat kembali kepercayaan mengisi duo center back. Dan Cucurella tentu saja akan mengisi starter lagi di left back. Kemudian double pivot tentu saja ada Caicedo dan juga Enzo ya. Dan mereka berdua CBC menilai ini adalah duet yang sangat-sangat brilian saat ini di Liga Inggris ya. Jadi ini sudah paten. Semoga saja kedua pemain ini tidak akan cedera sampai akhir musim. Amin guys ya. Kemudian eh untuk di attacking mid ada Cole Palmer, Neto di right winger dan juga Nkunku kali ini di left winger dan Nicholas Jackson sebagai starter. Oke, score prediction. It's tough man ya. Melihat 5 pertemuan terakhir antara Brentford dengan Chelsea di semua kompetisi, Brentford itu sebenarnya meraih 2 kemenangan, sementara Chelsea itu hanya meraih 1 kemenangan. Sisanya 2 pertandingan itu berakhir seri. So pertandingan kali ini, seperti kata CBC, itu sulit diprediksi karena akhir-akhir ini yang tadi CBC bilang Brentford itu bapuk di kandang, sedangkan Chelsea memble di tandang. So, final score itu adalah 2-2. Ya, pertandingan sepertinya akan berakhir seri. Kecuali Enzo Maresca dan squad Chelsea itu tetap konsisten bermain direct football dari awal sampai akhir pertandingan ya. Dan juga tidak bermain terlalu high defensive line. Jadi dengan metode seperti itu, CBC yakin Chelsea tidak menutup kemungkinan akan dapat memenangkan match kali ini dengan skor 2-1. Ya, seperti pertemuan pertama. Break the leg Chelsea. Oke, I think that's all guys di episode ke-211. Besok member CBC jangan lupa stay tune di channel CBC karena besar kemungkinan ya meskipun Minggu Senin CBC akan mengadakan watch along pertandingan Brentford versus Chelsea yang akan berlangsung hari Minggu pukul 8 malam. Dan don't forget to support channel CBC by subscribe, like dan share. Thank you for watching. Take care. God bless and keep the blue flag flying high. Come on the Chels.